Khusus yang berkaitan tentunya pembangun infrastruktur yang sekarang belum terpenuhi, ya kami harapkan ini adalah gerakan umat. Dan pada umumnya tidak ada pondok pesantren tak selesai. Tergantung kepada nanti kemauan dan ikhtiar. Wakaf ini, sekarang kami kan menggerakkan wakaf nih di Riau nih. Menggerakkan zakat di Riau. Kalau sekarang ini sebenarnya banyak usaha-usaha yang kita buat. Ini alhamdulillah dompet duafa tadi juga. Sekarang kita gerakan zakat ini banyak yang bisa membantu juga anak-anak dari kaum duafa. Jadi alhamdulillah ini Ustaz kita bercerita tadi banyak anak-anak juga di sini anak duafa. Ya, ini Basnas kabupaten atau kecamatan bisa bantu nih macam-macam. Jadi bukan berarti hanya bantuan dari pemerintah. Cincin tuan-tuan dan puan sidang majelis yang dimuliakan. Selanjutnya berkenan memberikan pengarahan Gubernur Riau kepada yang berhormat Bapak Dr. Andes Haji Samsua MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati pimpinan pondok pesantren Darul Khair bersama seluruh pengurus dan juga tentunya Bapak Ustadz dan Ustazah, para kiai yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Pak Asin I mewakili Bupati Bengkalis, yang saya hormati pimpinan Pertamina, kemudian yang saya hormati dari pimpinan Basnas, kemudian pimpinan MUI, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta tadi undangan dari dompet duafa dan lain-lain yang tak dapat saya sebut satu persatu, termasuk Bapak Ibu dari Pekanbaru yang juga hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Pak Camat Bukit Batu, yang saya hormati Pak Lurah, Bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan perempuan, khususnya tentunya para santri yang kami hormati dan kami banggakan. Syukurlah alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga diizinkan oleh Allah SWT bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan peresmian Pondok Pesantren Darul Khair. Salawat dan salam disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil masaqala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak ustadz serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Ya, kami hadir bersama hari ini, alhamdulillah bersama Pak Murad dari Kepala Dinas Hutan Lingkungan Hidup, yang sekaligus juga sedikit banyaknya untuk memberikan support, memberikan tentunya semangat, terutama kepada pimpinan pondok serta para ustadz ustazah, dan lebih khusus tentunya para orang tua santri dan anak-anak santri yang kami cintai dan kami banggakan. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, ya, kita pondok ini sekaligus juga untuk mempersiapkan kader-kader ulama kita. Karena itulah tentunya harapan kami agar anak-anak di sini bisa belajar dengan tekun, dengan rajin, dan sekaligus kalian ini karena disiapkan untuk kader ulama, kalian juga harus menguasai ilmu yang diberikan oleh para ustadz, para kiai, para ustazah, yang nanti itu jadi bekal bagi anda sekalian sebagai kader ulama yang akan datang. Masa saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Kalau mungkin dulu Pak Ustadz kita ini, Pak Kiai, dulu pelajarannya sudah jelas ya, kitab-kitab apa saja. Mungkin sekarang ini juga dengan zaman era kemajuan teknologi informasi ini sangat berbeda dengan masa lalu. Sekarang banyak ustadz dari YouTube, ya kan? Ada juga orang percaya dengan YouTube. Ya, padahal dia dari YouTube itulah belajarnya. Nah, jadi saya tanya juga, Ustadz, sini belajar kitab kuning nggak? Belajar katanya.
Saya juga banyak mendapat masukan, walaupun saya bukan sekolah agama, banyak masukan kalau kita ingin menjadi kader ulama, kita harus menguasai kitab kuning. Di samping juga menguasai ilmu-ilmu agama dan juga menguasai Al-Quran dan hadis. Tidak cukup hanya sekedar apa yang dipelajari saja kalau ingin menjadi ulama gitu. Nah, jadi karena itulah tentunya kami menyambut baik dan mendukung adanya pembangunan pondok pesantren ini, dan sekaligus juga untuk membantu pemerintah dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Masa depan anak-anak kita ini sangat berbeda dengan masa depan kami, masa depan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya sangat berbeda dengan masa yang lalu. Masa depan anak-anak ini penuh tantangan, penuh cobaan, penuh pengaruh. Pengaruhnya positif ada, negatif pun banyak. Kalau mereka betul-betul lagi tidak dipersiapkan sesuai apa yang kita harapkan ke depan, ya belum tentu dia menjadi kader ulama yang benar. Bisa saja, nauzubillah, apa yang tidak kita harapkan bisa terjadi kepada anak-anak kita. Karena itulah tentunya kami yakin dan percaya di bawah bimbingan Pak Kiai kita, Pak Ustadz, mudah-mudahan anak-anak kita ini insya Allah menjadi betul-betul menjadi kader ulama dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, saat ini memang pemerintah mengharapkan anak-anak kita ini bukan hanya menjadi kader ulama, karena nanti dipersiapkan di pondok ini menjadi kader ulama, nanti mungkin seterusnya juga ada pendidikan lanjutan, tapi juga dia harus disiapkan secara mandiri. Setelah selesai dari pondok, mereka juga bisa di samping menjadi ulama, bisa juga secara mandiri untuk mendapatkan suatu usaha. Karena itu tadi disampaikan Pak Ustadz adanya tanaman-tanaman yang telah dimulai ini, sekaligus mengajar anak-anak agar bisa menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, menjadi tentunya petani, menjadi peternak, menjadi misalnya nanti mereka bisa bagaimana melihara ikan dan sebagainya. Dia memang harus dituntut ilmunya juga, tidak hanya ilmu agama, tapi juga termasuk ilmu untuk dunia. Yang paling penting untuk dia sendiri, untuk kebutuhan dia sendiri. Jangan nanti sudah tamat pondok, ada bapak ibu repot lagi. Mana anak kami nak kerja? Nah, inilah tentunya yang tidak kita harapkan. Bukan hal yang mustahil, juga akan ke sana. Tapi dia juga harusnya dipersiapkan secara mandiri sehingga dia punya bekal. Makanya sekarang disiapkan apa yang dinamakan program pemerintah sekarang itu santripreneur. Jadi dia santri, dia kader ulama, tapi dia juga calon wirausaha. Sehingga nanti selesai dari sini dia bisa usaha sendiri. Dia bisa belajar misalnya bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif, bagaimana mereka nanti juga bisa pandai menanam, bisa mereka juga menjadi petani dan sebagainya. Nah, hal itu juga kami sekarang gerakkan kepada pimpinan pondok yang ada di Riau ini, dan itu juga telah menjadi pedoman pada waktu dulu adanya arahan dari Bapak Wakil Presiden kita. Pada waktu itu adanya peluncuran santripreneur di Indonesia yang kebetulan saya juga hadir dan juga saya termasuk narasumbernya. Khusus yang berkaitan tentunya pembangunan infrastruktur yang sekarang belum terpenuhi, ya kami harapkan ini adalah gerakan umat. Dan pada umumnya tidak ada pondok pesantren tak selesai. Tergantung kepada nanti kemauan dan ikhtiar kita semua. Wakaf ini, sekarang kami kan menggerakkan wakaf nih di Riau nih. Menggerakkan zakat di Riau nih. Kita juga kemarin alhamdulillah kerjasama dengan Basnas Provinsi telah bisa mendirikan pondok pesantren tahfiz yang ada di Pulau Mendul dan juga Pulau Rupan. Dan alhamdulillah juga bersama Pak Asisten 1 juga meresmikan. Ya, saya lihat nih Pak Asisten 1 ini spesial meresmikan pondok 1, sudah itu masjid 1. Ya, jadi kalau nanti ada peresmian masjid atau pondok di Bekalisnya, saya siap lah ketemu lah Asisten 1 ini. Sebab dulu kemarin sama beliau juga. Tadi peresmian masjid jadi alihlam sama beliau juga. Ini yang ketiga nih. Jadi dah 2 kami meresmikan pondok ini sama Pak Asisten. Luar biasa Pak Asisten insyaAllah. Mudah-mudahan jadi bupati nih Pak Asisten. Ya, kalau selalu mewakili kan jadi bupati gitu. Iya kan? Tak mungkin mewakili terus tuh.
Saya dulu juga anak buah juga, mewakili siap. Lama-lama saya jadi bupati. Jadi wakil dulu, jadi bupati. Jadi artinya kalau sekarang ini sebenarnya banyak usaha-usaha yang kita buat. Ini alhamdulillah dompet duafa tadi juga. Sekarang kita gerakan zakat ini banyak yang bisa membantu juga anak-anak dari kaum duafa. Jadi alhamdulillah ini. Ustaz kita bercerita tadi banyak anak-anak juga di sini anak duafa. Ya, ini Basnas kabupaten atau kecamatan bisa bantu nih Pak Camat. Jadi bukan berarti hanya bantuan dari pemerintah saja. Pada waktu kemarin kami ini bersama asisten pemerintah Lekesra ini di Rupat, hadir Ketua Basnas Pusat dengan Wakil Ketua Basnas Pusat. Beliau sampaikan Basnasnya adalah tangan kirinya kepala daerah. Jadi saya ini kepala daerah, Ibu Bupati kepala daerah. Jadi mitra saya ini satu Pak Murad. Jadi disampaikan oleh Kiai itu, Kiai juga dia. Kata Pak Kiai, kalau nanti Basnas ini adalah tangan kiri kepala daerah, tangan kanannya kepala dinas. Ini saya dan teman saya Pak Murad yang kepala dinas. Kirinya adalah Basnas. Jadi kalau kami tidak punya anggaran, ya kami minta bantu Basnas. Wajib Basnas bantu. Makanya Basnas itu harus sejalan dengan kepala daerah, sejalan dengan camat, sejalan dengan lurah. Tidak boleh berseberangan. Kalau berseberangan jalan sendiri dia tak akan masuk duit Basnas. Tak percaya orang masuk. Orang percaya kepala daerah. Coba kalau Pak Asisten yang ngomong, bayar zakat tuh, besok bayar zakat tuh. Ya kan? Tapi kalau Ustaz berbuih mulai Ustaz ni. Ya, dari pagi sampai siang malam, bagaimana bayar zakat? Ibu tentu bang bayar, tak ya tidak ni. Ya, walaupun orang tahu ni zakat ni membersihkan diri, tapi tak semua orang juga tahu faham bersihkan diri. Akhirnya dicicil je zakat tu. Ya kalau misalnya 10 juta, adalah bayar 5 juta lah dulu. Ada juga orang seperti itu. Jadi oleh karena itulah tentunya mudah-mudahan dengan rencana Pak Ustadz dan ikhtiar kita bersama, pondok ini tidak hanya setakat ini. Ini gambarnya tengok nih, bagus sekali nih. Walaupun tadi kata Ustaz tanahnya baru 1 hektar nih Pak, tapi insya Allah ada 3 hektar lah yang orang berwakaf sini ya. Alhamdulillah lah, semangat wakaf orang di Riau ini tinggi Bapak Ibu. Ya, saya harapkan juga di Bengkalis ini juga bisa meningkat. Karena pada waktu saya menggerakkan zakat di Riau ini, saya sekarang menggerakkan zakat Rp1.000 lah. Ini bisa juga nanti anak-anak, ibu-ibu juga zakat Rp1.000 satu hari aja. Ya, Rp1.000. Kalau ibu belanja di pasar Pekanbaru ataupun Senaplan Ramayana berapa Bu? Pasti lebih 5.000 kan? Coba ibu Rp1.000 aja zakat. Nampaknya sepele Rp1.000. Coba jumlah penduduk Riau ni 6,3 juta. Tak usahlah semuanya bayar zakat. 3 juta aja lah. 3 juta kali Rp1.000 berapa duitnya? Berapa? 3M. Sekejapnya berdalau lah jadi ni. Satu aja ibu bayar Rp1.000 satu hari. Jumlahnya 3 juta, 3 miliar. Tersegum lah siap ni. Tersegum tahu tak? Berdiri megah. Luar berkilau, berdelau kalau kata Melayu. Jadi artinya sebenarnya mudah mengumpulkan duit ni. Dan wakaf ini bukan diperuntukkan pada orang kaya saja. Orang miskin juga bisa berwakaf. Dan manfaatnya luar biasa. Manfaat di akhirat. Makanya sekarang juga saya senang kalau gerakan wakaf. Awal saya gerakan wakaf 6 miliar lebih bangun pondok, bangun masjid. Sekarang sudah berdiri di Pekanbaru. Waktu yang kemarin ini kita mengumpulkan wakaf itu 616 miliar. Satu hari aja. Banyak orang kayu nih di Riau nih. Cuman kalau nak berwakaf tu pelit. Banyak juga yang pelit-pelit. Padahal berwakaf tu bukannya untuk orang kaya. Ya, masa Rp1.000 wakaf satu hari tak bisa. Tak wajar lah anak-anak ni jajannya mau 5.000 satu hari. Tapi wakaf kalau Rp1.000 saja, anak sekolah aja berwakaf Seriau ni, wah, saya tak bayangkan lah. Nyenyak tidur kita. Tak ada yang tak selesai. Ya, apalagi bangun pondok macam ini sekejap ni selesai lah. Jadi makanya saya tentunya sebagai duta wakaf, saya duta zakat juga nih. Setelah saya di Siak dulu, saya digelar duta zakat. Saya di mana-mana cerita zakat, cerita wakaf. Saya di situ juga di masjid jadi. Ungkit itulah zakat sikit. Jadi makanya saya pikir kalau zakat ini bisa berkembang, wakaf ini berkembang, ekonomi kita ini pasti bangkit.
pasti umat Islam nih menjadi penguasa ekonomi yang ada di bumi Melayu ini. Sekarang tergantung kemauan kita semua. Makanya kami harapkanlah, marilah kita bersama-sama, di samping untuk kepentingan dunia, mari juga kepentingan akhirat. Karena pada akhirnya kita semuanya akhirnya akan meninggal, akan mati. Jadi sehingga mudah-mudahan saya sendiri juga begitu, ibu juga begitu, dan mudah-mudahan kita semua juga sama. Ya, bagaimana menyiarkan zakat dan wakaf agar terutama pembangunan agama, pembangunan pendidikan agama, dan sekaligus juga untuk membantu ekonomi umatnya kaum duafa di sini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa lebih baik ekonominya, lebih sejahtera rakyatnya, dan juga sekaligus menjadi insan-insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tadi senang mendengar Ustadz juga bilang bahwa anak-anak juga di sini belajar hafiz Al-Quran. Memang kami sudah di mana-mana kami berazam dan selalu mensiarkan agar semua pondok pesantren ini juga harus belajar hafal Al-Quran. Mengapa hafal Al-Quran ini yang menjadi idaman baik orang tua maupun anak-anak maupun kami selaku pemimpin? Walaupun anak saya tidak ada yang hafal Al-Quran, mungkin dia lewat masa lalunya. Karena anak saya dah kuliah, dah selesai, dah sarjana 2, sekarang masih kuliah 1 lagi. 1 pun tak ada hafal Al-Quran, tapi dia baca Al-Quran, dia tamat, khatam. Karena juga ada sekolah anakku ya, dari sekolah madrasah juga, dan ada juga sekolah anak saya yang pondok pesantren. Tapi anak saya terus terang tidak ada yang hafiz. Tapi saya iri sebenarnya selaku orang tua melihat anak-anak bapak ibu juga yang hafiz. Satu saat saya kemarin di Pelalawan itu juga mendirikan pondok pesantren, peletakan batu pertama ini baru tuh. Itu saya dengan Bupati Pelalawan. Anak itu waktu dia melakukan menyanyi, yang nyanyi itu berkaitan dengan seorang anak yang hafiz, dia langsung menangis. Beberapa orang. Habis itu aku tanya, kenapa kau nangis? Udahlah hafal Quran, nangis pula. Ya. Apa yang dibayangkan dia? Bayangkan dia orang tuanya pakai mahkota dalam surga itu. Nah, kami tentunya iri sebenarnya dengan itu. Walaupun nanti cucu kami insya Allah masih ada, mudah-mudahan cucu kami lah nanti akan bisa menjadi hafiz-hafizoh itu. Tapi setidak-tidaknya bersyukurlah sekarang semua pimpinan pondok, hampir semua pimpinan pondok di Riau ini sekarang mensiarkan hafal Al-Quran. Kenapa hafal Al-Quran ini Bapak Ibu? Sekarang di berbagai perguruan tinggi, termasuk juga masuki sekarang TNI, masuki polisi, itu kalau syaratnya hafal Al-Quran, itu dia semacam rekomendasi. Tak payah lagi dites-tes, langsung lulus. Gitu. Perguruan tinggi juga sekarang banyak begitu. Tadi saya dengar tadi Pak Asisten ada kegiatan gitu. Kami juga sekarang mempersiapkan anak-anak juga hafal Al-Quran. Kita berikan beasiswa. Belajar ke Universitas Taskia Bogor, jurusannya pun hafiz trainer. Jadi dia hafal, dia juga nanti seorang entrepreneur. Ada sekarang sejumlah 115 tambah yang terakhir ini 75. Jadi hampir 189 orang, karena ada meninggal 1 orang. Ini juga kami siapkan juga anak-anak hafiz di semua kabupaten kota ini. Dia juga menjadi calon wirausaha. Saya ini sudah banyak belajar dari para ulama kita, para ustadz. Dan banyak juga para ahli, guru besar, profesor menyatakan anak yang hafal Quran ini, ilmu apa saja yang diberikan pada dia, itu semuanya bisa ditangkapnya. Tidak ada masalah bagi dia. Dokterkah dia? Teknikkah dia? Sarjana ekonomi kah dia? Sarjana hukum kah dia? Tak ada masalah. Bapak Ibu mungkin kenal dengan Pak Dr. Mawardi ya, ulama kita, Dr. Mawardi Tampar. Beliau mengatakan kepada saya 3 orang anaknya, 3-3-nya itu dari pondok. 2 orang ikut jejak dia, kuliah ke Universitas Madinah, karena beliau tamatan Madinah. Tapi 1 orang anaknya tak mau kuliah di Madinah. Anaknya ini tak mau jadi, katakanlah terus masuk UIN, tak mau dia. Dia tes Fakultas Kedokteran di UI, tak lulus. Dia ikut ITB, tak lulus. Dia ikut akhirnya ke UGM, jurusan IT, lulus dia.
Sekarang mungkin udah semester 8 ya. Dulu saya pernah tanya, waktu itu semester 6. Saya tanya Ustadz, ada enggak masalah anak Ustadz? Anak Ustadz hafal 30 juz, ada masalah enggak belajar IT? Tak ada masalah Pak Ibu. Karena dalam Al-Quran itu semuanya ada, dan semua ilmu yang ada di dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi apapun diberikan kepada dia tak ada masalah. Seminggu yang lalu saya ada teman, ada sahabat saya, dia kuliah di Jeddah, tapi udah selesai dia, udah PhD, udah doktor. Dia kuliah di Universitas King Abdul Aziz, tapi jurusannya pun geologi. Ya. Dia baru dari Madinah, dia cerita sama saya. Karena saya cerita soal Quran Center yang saya bangun di Pekanbaru. Apa dia bilang? Itu ada Tuan Syekh yang kebetulan dokter, dan dokter tentara lagi, dokter spesialis tentara. Apa dia bilang? Ilmu Al-Quran itu juga ilmu sains. Tidak ada masalah yang berkaitan apapun ilmu dia bisa dikuasainya. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu sekolah di pondok pesantren sini yang juga mengajarkan hafal Quran. Insya Allah selain Bapak Ibu orang tuanya akan mendapatkan mahkota di surga, insya Allah juga anaknya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, menjadi ulama-ulama besar, dan mudah-mudahan juga menjadi pengusaha-pengusaha yang kaya insya Allah. Inilah barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.